Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengungkap kisah tentang sejarah awal Ashabul Aikah dan kaum Tuba. Banyak sekali pelajaran dan kisah yang bisa kita gali dari Al-Quran. Karena memang Al-Quran memuat kisah-kisah orang terdahulu, baik kisah baik atau kisah buruk. Di antara kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran adalah kisah beberapa kaum yang telah dibinasakan oleh Allah karena mereka mengingkari utusannya dan melakukan berbagai penyimpangan yang telah dilarang. Di antaranya adalah kaum Ashabul Aikah dan kaum Tuba. Ashabul Aikah. Tidak banyak sejarah yang mengupas tentang siapa sebenarnya Ashabul Aikah. Akan tetapi Allah Ta'ala banyak menyebutkan tentang keberadaan mereka di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Dan penduduk Aikah serta kaum Tuba semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinya mereka mendapatkan hukuman yang sudah diancam." Quran Surat Kaf ayat 14. Menurut Sayyid Qutb, ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan Aikah ialah pohon yang rimbun dan berdaun lebat. Ashabul Aikah sendiri adalah kaum Nabi Syuaib yang diazab oleh Allah akibat dari kezaliman mereka dan telah banyak mendustakan para Rasul Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Penduduk Aikah telah mendustakan para Rasul." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 176. Yang dimaksud dengan penduduk Aikah ialah penduduk Madyan, yaitu kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diutus Allah supaya mengajar, menasehati kepada Ashabul Aikah dan penduduk Madyan. Keduanya tidak mau beriman kepada Allah, maka dari itu Allah kemudian menurunkan azab kepada mereka. Sesudah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebab-sebab mereka mendapatkan siksaan dan mengalami kehancuran, yaitu karena umat-umat terdahulu itu mendustakan seruan Rasulullah. Maka sepantasnya mereka mendapatkan siksa dan mengalami kehancuran. Ashabul Aikah akhirnya disiksa oleh Allah dengan menurunkan hujan api ketika orang-orang berteduh. Sebab dikala itu cuacanya sangat amatlah panas. Kemudian mereka mati seketika. Siapakah kaum Tuba itu? Kaum Tuba di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 2 kali. Pertama dalam surat Ad-Duhan ayat 37 dan surat Kaf ayat 14. Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik ataukah kaum Tuba dan orang-orang yang sebelum mereka? Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Quran Surat Ad-Duhan ayat 37. Dan penduduk Aikah serta kaum Tuba semuanya telah mendustakan Rasulullah, maka sudah semestinya mereka mendapatkan hukuman yang sudah diancamkan. Quran Surat Kaf ayat 14. Berdasarkan keterangan ayat ini, kaum Tuba adalah orang-orang yang menyekutukan Allah atau musyrik dengan yang lain. Selain itu, mereka juga termasuk orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul Allah yang diutus kepada mereka. Namun, seperti umat lainnya, kaum Tuba mengingkari dan menyekutukan Allah dengan yang lain. Menurut penjelasan sejumlah ahli tafsir, kaum Tuba ini adalah orang-orang Himyar yang tinggal di daerah Yaman, dan Tuba sendiri merupakan gelar raja-raja mereka. Bangsa-bangsa sebelum mereka seperti bangsa Ad dan bangsa Samud, Allah telah membinasakan mereka semuanya karena kekafiran dan kejahatannya. Jadi membinasakan kaum yang lebih rendah dari mereka karena kejahatan, kelemahan dan ketidakmampuan tentu jauh lebih mudah. Mereka orang-orang kafir Quraisy itu tidak lebih baik dibanding dengan kaum Tuba dalam jumlah kekuatan dan ketangguhannya. Menurut Sami bin Abdullah dalam bukunya Atlas Sejarah Nabi dan Rasul, kaum Tuba ini memiliki peradaban yang sangat maju. Di antara peradaban mereka yang masih bisa disaksikan hingga saat ini yaitu berupa tangki-tangki tempat penyimpanan air,
termasuk bendungan irigasi untuk pengairan. Kaum Tuba ini diperkirakan hidup sekitar 1000 tahun sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa abad sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam bin Maryam. Sementara itu, menurut Syauqi Abu Khalil dalam bukunya Atlas Al-Quran, Tuba adalah gelar yang diberikan kepada raja-raja di negeri Al-Himyar di Yaman. Dari sana mereka dikenal dengan sebutan kaum Tuba. Orang-orang Tuba yang paling terkemuka adalah Hasan bin Ash'ad bin Abi Kard, yang disebut-sebut sebagai orang yang hidup pada abad ke-10 sebelum Masehi. Ditambahkan Syauqi Hasan ini, dia telah mengembangkan wilayah kekuasaan ke berbagai arah. Dia berhasil memperluas kekuasaan sampai ke Syam dan Urkistan. Selain itu, dia juga berhasil memasuki Samarkand. Dalam perkembangannya, Tuba kemudian menjadikan kota Ma'rib yang terkenal dengan bendungannya dari kota Zubar sebagai ibu kota. Sedangkan Himyar, menurut Syauqi dalam Atlas Hadis, adalah keluarga dari Zulkala, yaitu kabilah dari keturunan Himyar bin Al-Gaud bin Sa'ad bin Auf bin Himyar bin Sabah bin Yashab. Himyar bin Sabah bin Yashab adalah Himyar yang agung dan Himyar bin Al-Gaud adalah Himyar kecil. Permukiman mereka terletak di Yaman, di suatu tempat yang disebut dengan Himyar sebelah barat kota Sana'a. Zafar adalah kota di negara Yaman dekat Sana'a. Di kota inilah banyak bertempat tinggal raja-raja Himyar. Adapun Zafar yang terkenal berada di pantai laut Arab bagian dari daerah Sibuk Ashim, dekat dengan Suhar. Saat ini ia merupakan salah satu wilayah negara Oman. Luasnya mencapai 40.000 km persegi. Pusat kota Salahah. Di sana terdapat jutaan tumbuhan kemenyan ketika kaum Tuba dibinasakan. Kaum Tuba ini dahulunya merupakan kaum yang beriman, khususnya kepada ajaran Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Namun akhirnya mereka ingkar, menyekutukan ajaran suci yang terdapat dalam Taurat sehingga dibinasakan oleh Allah. Ibnu Katsir menafsirkan ayat 37 surat At-Tuhan menjelaskan kaum Tuba adalah nama yang diberikan kepada sekelompok penduduk yang dipimpin oleh raja-raja di Himyar, yang setiap rajanya menggunakan gelar Tuba, sebagaimana gelar Kisra pada raja di Persia dan Fir'aun pada raja-raja Mesir. Di antara para raja Tuba yang terkenal bernama Sa'ad bin Quraib bin Malik Rabah al-Yamani. Dia adalah penganut agama Yahudi dan mengajak rakyatnya memeluk agama Yahudi yang diajarkan Musa. Ditambahkan Ibnu Katsir, ketika agama Yahudi masih murni sebagaimana diajarkan oleh Musa, kaum Tuba ini pernah singgah di Mekah. Mereka mengagungkan Ka'bah, bertawaf di sekelilingnya dan menyelimuti Ka'bah dengan kain panjang. Mereka juga pernah singgah di Samarkand. Adapun raja yang paling kuat menurut Ibnu Asakir adalah Raja Damsyik. Dia menjadi raja selama 326 tahun dan memerintah paling lama. Konon ia wafat ketika 700 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Kaum Tuba yang beriman ini sudah mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman sebagaimana terdapat dalam kitab Taurat dengan nama Ahmad. Setelah itu banyak kaum Tuba yang ingkar terdapat ajaran-ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul berikutnya, maka Allah lalu membinasakan mereka. Alasan mengapa kaum Tuba itu diazab. Al-Quran telah menyebutkan bahwa Allah SWT telah membinasakan mereka, tetapi tidak menjelaskan bagaimana mereka dibinasakan. Sebagaimana ahli tafsir telah menyebutkan bahwa binasanya mereka adalah melalui banjir yang disebutkan dalam surat Sabah sebagaimana firman-Nya. Maka mereka berpaling ingkar, lalu kami hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan. Dan kami gantikan 2 kumpulan kebun mereka yang subur itu dengan 2 kumpulan kebun yang berisi dengan pohon-pohon yang pahit buahnya, dan pohon-pohon yang jarang berbuah, serta sedikit pohon-pohon bidara. Quran Surat Sabah ayat 16. Ibnu Katsir berkata, kaum Tuba ialah kaum Sabah.
Allah membinasakan mereka, menghancurkan negara mereka, menghancurkan mereka dalam negeri-negeri, dan memecah belahkan mereka dengan sebaran dan pemecaran, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat Saba. Lihat tafsir Al-Quran Al-Azim. Ibnu Atsur berkata, setelah diberikan perumpamaan tentang pembinasaan kaum Fir'aun, Allah menambahkan perumpamaan lain yang lebih hampir dengannya, yaitu kaum Saba, yang dibinasakan karena pembinasaan itu berlaku lebih dekat dengan tempat tinggal kaum Fir'aun. Orang Arab mengenali kehebatan dan keagungan kerajaan Tuba, dan kaumnya merupakan penduduk Yaman. Banyak orang Arab melihat kesan-kesan kekuatan kehebatan mereka dalam perjalanan mereka dan berbicara tentang malapetaka yang menimpa mereka akibat banjir. Jadi jelas dari apa yang telah disebutkan bahwa Tuba yang disebut dalam Al-Quran adalah seorang muslim yang soleh walaupun dia seorang nabi dan dia selamat dari azab yang menimpa kaumnya. Lalu Ibnu Atsur berkata lagi, penceritaan tentang binasanya kaum Tuba secara terpisah daripada dirinya menunjukkan bahwa Tuba selamat daripada pembinasaan ini, dan pembinasaan ini menimpa kaumnya saja. Aisyah berkata, bukankah engkau melihat bahwa Allah mengutuk kaumnya tetapi tidak mengutuknya? Diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW dalam Musnad Ahmad dan selainnya bahwa baginda bersabda, jangan mencela Tuba karena dia telah masuk Islam. Dalam riwayat lain beliau juga berkata, dia adalah seorang mukmin. Lalu beberapa ulama menafsirkannya bahwa dia memeluk agama Ibrahim alaihissalam dan dia mendapat hidayah itu melalui pengaruh dua rahib Yahudi yang dia temui di Yathrib ketika beliau ingin menakluknya, dan ini menunjukkan beliau selamat daripada pembinasaan itu. Kemungkinan Allah SWT membinasakan kaumnya selepas kematiannya atau ketika kehilangannya. Antara sebab kaum Tuba dibinasakan oleh Allah SWT adalah disebabkan dosa-dosa mereka, sebagaimana yang Allah SWT bahwa mereka ini adalah orang-orang mujrimin. Dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwa Tuba ialah pemerintah Yaman yang pada asalnya kafir, tetapi telah beriman kepada Allah SWT. Kaum Tuba dibinasakan bahwa mereka ini adalah orang-orang mujrimin, ialah yang melakukan dosa-dosa syirik. Manakala Al-Quran tidak menceritakan bagaimana kaum Tuba dibinasakan oleh Allah SWT, namun sebagian para ahli tafsir menyebutkan bahwa mereka dibinasakan dengan banjir yang besar, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Saba. Sekian dari saya. Semoga dengan sedikit penjelasan yang diberikan ini mampu memberikan kepada kita sedikit kefahaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang lebih baik. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.